Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Pada video kali ini, saya akan membahas jebakan catur yang sangat mematikan dari buah hitam. Buat semua pecatur pemula, kamu wajib tahu trik ini agar kamu tidak terjebak sendiri jika sewaktu-waktu lawan menerapkan jebakan ini, dan juga bisa kalian terapkan jika sedang bermain catur. Jebakan ini bisa diterapkan jika lawan memakai pembukaan Ruy Lopez, karena dalam jebakan ini kita berada di posisi hitam. Pada pembukaan kali ini banyak sekali variasi jebakan yang dapat kita terapkan. Dan di video ini saya bahas salah satunya dulu ya. Tetap ikuti terus dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan di variasi jebakan berikutnya. Oke, mari kita perhatikan langkah berikut ini. Pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, lalu gajah ke B5 menyerang kuda. Dari mulai kalangan pemula hingga ke level Grandmaster sekalipun, seringkali kita jumpai pembukaan seperti ini. Sebagai pemahaman dasarnya, gajah ini tujuannya untuk menangkap kuda pada C6. Karena kuda C6 ini satu-satunya pelindung pion, sehingga jika pelindung pionnya tereliminasi, kuda akan menyerang pion. Misalkan hitam pion A6 mengancam gajah, lalu gajah kali kuda, pion kali gajah, dan kemudian kuda kali pion. Nah, pada pembukaan yang seperti ini, jika kita berada di posisi hitam, apakah langkah yang terbaik yang harus kita lakukan? Nah, di sini pemain hitam dapat menerapkan jebakan yang sangat mematikan. Sebentar ya, kita putar dulu posisi caturnya. Oke, kita ulang dari awal. Langkah pertama tadi, pion E4, pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi pion, gajah B5, lalu pion A6. Nah, dari sinilah kita memulai jebakannya. Bagi pemain putih yang belum tahu jebakan ini, pasti akan memakan kuda ini. Lalu kita balas saja dengan pion kali gajah. Dan jika putih mencoba bermain rakus dan berani memakan pion ini, maka majukan saja menteri ke D4 dan menyerang kuda sekaligus pion putih ini. Oke, kita kembali ke belakangnya. Setelah gajah kali kuda, pion kali gajah, besar kemungkinan putih mengamankan rajanya terlebih dahulu dengan melakukan blokade pendek dan tidak memakan pion, sekaligus mengaktifkan serangan bentengnya untuk menyerang raja hitam dan melindungi pionnya. Oke, jika benar putih melakukan langkah ini, lalu kita majukan saja gajah ke petak G4 mengeping kuda. Pemain putih pasti tidak suka dengan keberadaan gajah ini, karena sangat menekan menteri putih dan mengikat kudanya. Lalu pion maju ke H3 untuk mengusir gajah. Nah, dari sini kita sudah bisa melancarkan taktik dan trik jebakannya. Biarkan saja gajah kita ini menjadi korban dan dimakan pion itu. Lalu kita majukan saja pion ke H5. Tenang saja, ini hanya jebakan. Jangan takut. Menurut pengalaman saya, pada saat posisi seperti ini, usahakan kalian setel mimik pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu kalau saat ini gajah terancam pion. Tunjukkan saja sedikit ekspresi penyesalan, seolah-olah kalian melakukan kesalahan.
Jika kalian sukses dalam hal ini, dengan melihat ekspresi kita itu, pasti pemain putih akan memakan gajah kita dengan pionnya. Lalu pionnya kita makan sekaligus menyerang kuda. Di sini ada 3 langkah kuda yang memungkinkan. Bisa ke H2, bisa ke E1, ataupun bisa juga memakan pion kita ini. Jika semisalnya kuda ke H2, maka majukan saja menteri ke petak H4. Dan lihat, ancaman skakmat terjadi di petak H2 dengan memakan kuda. Tidak ada perwira putih yang dapat melindungi kuda ini. Hanya ada beberapa kemungkinan langkah yang bisa dilakukan putih untuk melarikan rajanya. Pertama, jika semisalnya putih memajukan pionnya 1 petak atau 2 petak dengan tujuan untuk membuat jalan kabur rajanya, maka majukan saja pion kita ke petak G3. Lalu misalkan benteng ke E1, maka makan saja kuda ini dengan menteri skak. Raja hanya bisa ke F1. Lalu menteri kita ke H1 skak. Raja hanya bisa geser ke E2. Menteri kita makan pion skak. Raja ke D3. Dan di sini kita bisa melanjutkan serangan-serangan lainnya yang dipastikan kalau hitam ini akan memenangkan permainan. Oke, kita lihat kembali ke langkah sebelumnya. Setelah menteri ke H4, benteng putih melangkah duluan ke petak E1. Ya, tetap saja kita makan kudanya skak. Lalu rajanya hanya bisa ke F1. Kemudian menteri kita ke H1 skak. Raja ke E2. Lalu menteri kita makan pion. Dan dalam posisi ini pun hitam tetap unggul dan sangat besar kemungkinan untuk memenangkan permainan. Oke, kita lihat kembali ke langkah sebelumnya. Setelah pion kali gajah, pion kali pion menyerang kuda. Lihat, kuda ini adalah satu-satunya perwira putih yang mengontrol letak H4 dari serangan menteri hitam. Jadi, jika kuda ini diangkat dan digerakkan kemanapun, maka jelas menteri hitam akan duduk di peta H4 ini dan ancaman skakmat bagi raja putih. Lalu, jika di sini putih tidak mengangkat kudanya, melainkan benteng duluan yang dilangkahkan ke E1 untuk membuka jalan keluar rajanya, ya makan saja kudanya ini dengan pion. Lalu menteri kali pion, lalu menteri ke H4 dengan ancaman skakmat di H1. Jika menteri putih mencoba untuk menutup, maka makan saja menterinya, pion kali menteri dan benteng kali pion. Nah, dalam posisi seperti ini pun pastinya hitam lebih unggul, sementara pertahanan raja putih sudah jebol. Itulah jebakan yang saya maksud, yang dapat kita terapkan jika di pembukaan awal tadi. Pada permulaan pemain putih menggunakan pembukaan Ruy Lopez. Oke, saksikan terus jebakan-jebakan mematikan berikutnya hanya di channel Logai Creator.